Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erlina Tonis, NIM saya 20110064. Saya dari kelompok 2. Di sini kelompok kami mendapatkan studi kasus untuk panduan praktis penerapan BCM untuk kasus penyebaran COVID-19. Baik, di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang ringkasan dan juga tujuan. Yang pertama, tentang ringkasan, diagram alir atau flowchart dan penjelasannya berikut merupakan panduan untuk memilih aktivitas penting untuk dipulihkan, penentuan strategi pemulihan atau recovery strategi yang cocok bagi aktivitas tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan BCP hingga pada penyediaan ERP sebagai antisipasi terhadap disrupsi lanjutan akibat dari penyebaran virus corona bagi aktivitas yang tetap harus dilakukan, tempat kerja, dan skenario yang mungkin harus dihadapi ketika karantina wilayah diberlakukan. Yang kedua, tujuan. Dengan mengikuti diagram ini, diharapkan masing-masing pimpinan unit kerja organisasi dapat melakukan asesmen mandiri atau self-assessment untuk menentukan aktivitas apa yang perlu dipulihkan beserta dengan opsi strategi pemulihan yang dapat dilakukan sebelum selanjutnya dengan didampingi oleh personel tim BC atau siapapun pihak yang ditunjuk organisasi untuk menerapkan BCM, menyusun detail ERP dan BCP yang diperlukan. Halo, perkenalkan nama saya Christianti Kubi, NIM 20110055. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur diagram. Jadi, diagramnya seperti ini. Ini sambungan diagram yang pertama. Baik, di sini ada penjelasan dari diagram. Yang pertama, prosedur dimulai dengan situasi Indonesia terkini ketika disrupsi akibat pembatasan sosial telah terjadi. Yang kedua, hal pertama yang perlu dilakukan organisasi adalah menentukan aktivitas apa yang perlu dipulihkan dari disrupsi pembatasan sosial saat ini. Adapun istilah aktivitas merujuk pada suatu atau serangkaian aktivitas yang dijalankan pada tiap proses oleh masing-masing fungsi dalam kegiatan operasional sebuah organisasi. Di sisi lain, yang dimaksud dengan pemulihan aktivitas di sini adalah serangkaian upaya yang dilakukan organisasi agar aktivitas tersebut tetap atau setidaknya kembali dapat dilakukan sebagai mestinya dalam suatu kurun waktu tertentu, meskipun di tengah kejadian disrupsi atau gangguan yang menyebabkan organisasi tidak dapat beroperasi secara normal. Dalam hal ini, pembatasan sosial akibat kasus penyebaran virus corona di Indonesia. Aktivitas-aktivitas ini perlu dipulihkan karena jika tidak dilakukan, dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, belum termasuk hilangnya kepercayaan pelanggan serta rusaknya reputasi organisasi. Baik, perkenalkan nama saya Caleb Darinoman. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas A dengan NIM 20110054. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih aktivitas yang perlu dipulihkan. Yang pertama, tentukan produk atau layanan apa dari organisasi yang diharapkan oleh pelanggan untuk tetap dapat tersampaikan ke mereka meski disrupsi terjadi. Umumnya ini berupa produk dan layanan utama dari bisnis inti atau core business organisasi. Yang kedua, tentukan produk dan layanan yang tetap harus tersampaikan, kewajiban yang tetap harus dipenuhi, maupun kegiatan apa yang tetap wajib dilakukan oleh organisasi berdasarkan regulasi maupun kontrak. Yang ketiga,
Lakukan analisis terhadap dampak penundaan aktivitas yang Anda jalankan dalam tugas pekerjaan sehari-hari terhadap kemampuan organisasi untuk melaksanakan poin A dan B dengan menggunakan pertanyaan. Apakah organisasi masih tetap dapat menyediakan poin A dan B jika aktivitas X tidak dijalankan kurang dari sehari, tidak dijalankan hingga 3 hari, hingga 2 minggu, hingga 1 bulan, hingga lebih dari 1 bulan. Hingga 29 Mei 2020, batas status darurat bencana corona, analisis bertujuan untuk menentukan aktivitas mana yang harus diprioritaskan BCP-nya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rini Rusdina Bilistolen, NIM saya 20110069. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini penetapan strategi pemulihan dapat mengikuti alur pada diagram berikut. Jadi di sini adalah diagramnya. Oke, selanjutnya penjelasan A. Untuk mendukung anjuran pemerintah melaksanakan pembatasan sosial melalui isolasi mandiri di rumah dan KDR, strategi pemulihan KDR mendapat prioritas utama untuk menghindar dari beraktivitas seperti biasa di tempat kerja. Terkadang aktivitas membutuhkan perangkat dan atau aplikasi sistem informasi yang tidak. B. Memungkinkan untuk ditempatkan di rumah personel dan hanya memungkinkan untuk didapat diakses atau dipindah ke tempat kerja lain di lokasi yang berbeda. Ketika berhadapan dengan kondisi seperti ini, strategi pemulihan yang dipilih untuk tidak bekerja di tempat kerja seperti biasa adalah bekerja di lokasi alternatif. Dengan mengingat adanya pembatasan sosial, lokasi alternatif yang dimaksud di sini bukan tempat umum, melainkan suatu premis di lokasi yang berbeda dari tempat kerja saat ini yang dimiliki atau dalam kendali organisasi atau misalnya melalui perjanjian sewa. C. Ketika pilihan untuk bekerja di lokasi alternatif juga tidak dapat dilakukan atau aspek teknis atau dinilai tidak layak atau aspek komersial, opsi strategi pemulihan berikutnya adalah mengubah aktivitas atau memodifikasi proses agar selanjutnya aktivitas dapat dilakukan di rumah personel atau KDR. Sebagai prioritas pertama, atau setidaknya dari lokasi alternatif sebagai pilihan kedua. Modifikasi juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi intensitas kegiatan melalui pembatasan aktivitas atau pekerjaan. D. Jika opsi modifikasi juga tidak dapat dipilih atau tidak memungkinkan dari aspek teknis ataupun komersial, opsi lain yang patut dipertimbangkan untuk menghindar dari kehadiran fisik di tempat kerja adalah melakukan alih daya kepada pihak ketiga, khususnya jika tersedia pihak ketiga yang dapat melaksanakan alih daya dan opsi alih daya fleksibel berdasarkan analisis biaya manfaat atau termasuk di dalam ketersediaan anggaran. E. Ketika seluruh opsi strategi pemulihan tidak dapat dilakukan, artinya aktivitas tetap harus dijalankan di tempat kerja saat ini, kecuali jika pada akhirnya opsi yang diambil adalah kembali pada opsi penundaan atau yang terpaksa harus dilakukan terhadap aktivitas tersebut. F. Sebelum memutuskan opsi strategi pemulihan yang dipilih,
terlebih opsi untuk tetap beraktivitas di tempat kerja, perlu diingat kembali bahwa opsi selain KDR merupakan opsi pilihan yang sedapat mungkin dihindari sehingga pilihan untuk tetap beraktivitas di tempat kerja benar-benar merupakan opsi terakhir untuk dipilih ketika tidak ada lagi yang dapat dilakukan selain menempuh opsi ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.